Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, kalau bicara tentang anak-anak ada aja ya penyakitnya yang jadi penyakit mungkin sering muncul dan timbul seperti flu dan juga diare. Nah, kadang-kadang saking ini sering banget terjadi karena mungkin anak salah makan, kadang-kadang kita abai nih. Padahal diare pada anak itu bisa mengakibatkan sesuatu yang lumayan krusial, vital dan berbahaya. Itu yang akan jadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih fun fact seputar cara membuat anak suka makan sayur. Oke, kalau kita bicara tentang sayur gitu ya, kadang-kadang jadi musuh utama anak-anak. Entah dari mana sih tiba-tiba kok jadi nggak suka sayur gitu kan. Padahal kayaknya waktu baby disuapin apa aja mau gitu kan. Nah ini nih fun fact yang pertama. Yang pertama adalah jadi contoh untuk anak. Nah ini penting ketika kita mau anak makan sayur, berarti kita juga makan sayur juga dong depan anak. Contohkan yang baik gitu ya, jangan sampai anak makan sayur kita suruh kitanya makan gorengan, makan kentang goreng gitu ya di depan si anak. Kayaknya jadinya nggak bikin si anak, oh sama nih ingin makan sayur gitu, kayaknya lebih lezat yang mami makan atau dedi makan gitu ya. Nah itu dia, memberi contoh yang baik dan juga makan sayur di depan anak itu juga penting. Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah ajak anak ikut memilih dan mengolah sayur. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi itu yang memang kita harus terapkan juga pada sayuran nih untuk si anak-anak. Kadang-kadang mungkin anak-anak melihat sayur, aduh udah bergidik gitu ya. Padahal kalau misalkan kita ajak mereka terlibat untuk memilih sayuran yang mereka suka, cara mengolahnya seperti apa, mungkin paling tidak akan membuat anak menghargai apa yang dia lakukan dan mau makan paling nggak si sayur tersebut ya. Nah, cara mengenalkannya gimana sih biar anak mau terlibat untuk mengolah sayur yang akan dia makan? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah buat sayur lebih menarik. Nah, yang paling bisa dilakukan untuk membuat anak mau makan adalah membuat bentuk makanan itu semenarik mungkin gitu ya. Nah misalkan sayur-sayuran bisa kita buat menjadi panda atau mungkin kelinci, kodok, bisa juga ya badak, gajah, apa aja deh boleh dari sayur-sayuran. Nah anak-anak kan biasanya suka ya dengan bentuk-bentuk yang seperti itu. Itu akan membuat anak terasa tergugah, menarik dan mau memakannya. Paling tidak itu bisa jadi satu tips buat ibu-ibu. Gimana caranya ya? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah padukan sayuran dengan makanan favorit. Apa sih makanan favorit anak Anda? Misalnya anak Anda ternyata suka tempe gitu ya. Nah mungkin bisa nih kita bikin nugget tempe tapi dengan sayuran di dalamnya, dicampur brokoli begitu ya. Atau anak Anda suka tahu, telur, itu juga bisa diolah dengan makanan favoritnya. Nah ini pastinya akan membantu juga si anak paling tidak merasa lebih nyaman dengan sayur tersebut karena makanannya akan ngerasa tidak asing gitu ya. Tidak asing di lidah dia karena dituadukan dengan makanan yang dia suka. Nanti kita akan konfirmasi juga nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah ini paling penting, tidak memaksa anak makan sayur. Nah yang paling bikin anak ogah, emoh makan sayur adalah ketika kita paksa gitu ya. Kadang-kadang kalau yang dipaksa tuh anak-anak jadi merasa ini ancaman, ini nggak enak, ini berbahaya. Sama aja kayak kita memaksa minum obat gitu kan. Anak-anak berpikir pasti ini pahit nih dan segala macam. Begitu pula dengan sayur. Kalau kita paksa makan sayur jadi pengalaman yang tidak menyenangkan dan akhirnya anak makin emoh, makin gak mau sama sayuran. Nah nanti kita juga akan tanyakan tipsnya gimana sih caranya membujuk anak mau makan sayur tanpa harus memaksa bersama dokter kita. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan dan menjelaskan sedikit gitu ya tentang fun fact
bagaimana sih agar anak mau makan sayur? Nah, kali ini kita akan dengar langsung di penjelasannya dari dokter kita. Ada Dokter Amelia SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Langsung kita sapa. Halo Dokter Amel, apa kabar? Baik. Selamat datang kembali loh di Bincang Sehati. Iya. Hari ini kita bahas tentang makan sayur dulu nih ya pada anak. Ini kan biasanya anak-anak paling males, ogah makan sayur. Itu kan banyak hal ya pencetusnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membuat paling tidak si anak mau makan sayur. Betul. Yang pertama, katanya orang tua harus bisa mencontohkan juga nih pada anak. Seberapa penting orang tua mencontohkan pada anak makan sayur dan ini akan membuat anak mengikuti kondisi tersebut. Baik, ini menurut penelitian ya, bukan kata dokter Amel juga. Ini menurut penelitian, jadi anak itu melihat makanan dari warna. Kebanyakan sayur dan buah itu kan warnanya lebih cerah ya. Kayak wortel orange, tomat merah, terus sayur-sayur hijau. Jadi anak ini melihat piring orang tuanya. Ada nggak tuh yang warna oranye, hijau itu. Nah kalau nggak ada ya kalau anaknya pasti dia nggak mau makan. Oke, jadi kalau dia lihat, wah di piring mamaku ada nih ya. Jadi dia makan, kalau di piring mamanya atau di mangkuk mamanya mie instan ya anak makan mie instan begitu ya. Betul. Itu dia. Oke, selanjutnya adalah membuat anak suka makan sayur dengan mengajak anak memilih dan mengolah sayur. Melibatkan anak dalam memilih dan mengolah sayur seberapa penting sih untuk mereka punya minat untuk makan sayur? Ini sebenarnya penting banget ya. Ini memang salah satu trik yang diajarkan dokter dan para nutrisionis ya, supaya anak ini suka makan sayur. Jadi kita harus ngajak anaknya ini beli kalau perlu ya. Beli terus kita kasih tahu, oh ini kalau ini dimasak, kalau misalnya kayak buah dipotong-potong. Itu dengan begitu anaknya jadi lebih suka. Kembali lagi kayak yang saya tadi jelaskan tadi awalnya. Dia jadi tahu, oh kalau yang warnanya begini, oh ini buah ini. Jadi dia lebih gampang. Oke, jadi lebih gampang, lebih kenal gitu ya. Dan dia juga terlibat jadinya paling enggak dia mau makan apa yang dikerjakan. Nah itu penting nih ya, mulai sekarang mungkin mami-mami di rumah boleh ajak anaknya ikut belanja sayuran ya. Oke, selanjutnya adalah benar atau tidak sih kalau membuat anak makan sayur itu dengan cara membuat sayurannya itu dibuat bentuknya lebih menarik? Benar nggak? Ini benar banget ya. Sebenarnya dari penelitian yang tadi saya bilang lebih ke warnanya. Cuman kan kalau warnanya dalam satu piring ini cuman misalnya ya kayak makanan-makanan yang berkecap atau apa kan jadi warnanya coklat semua. Tapi kalau ada sayur, buah dan yang lain kan warna-warni tuh. Jadi anak lebih suka. Jadi kalau bentuk yang menarik anak-anak pasti lebih tertarik juga ya. Jadi mami di rumah juga harus kreatif nih ya membentuk makanannya yang ada sayurannya agar anak paling tidak mau tuh melirik aja. Lalu mungkin cicip aja gitu, itu udah bagus banget ya. Oke, selanjutnya adalah membuat anak suka makan sayur dengan memadukan sayur bersama makanan favoritnya. Biasa kan anak suka punya makanan favorit gitu ya. Biasanya dipadukan, ini juga efeknya lumayan bagus ya dok? Ini sebenarnya cara ini digunakan untuk memaksa anak dia makan sayur. Cuman efeknya adalah di otaknya dia jadi nggak ada nggak ada memori dia makan sayur. Kayak tadi saya bilang kan, kalau dia lihat warnanya, bentuknya, dia jadi ada memori. Oh sayur ini tuh nggak rasanya enak loh, tidak berbahaya loh buat saya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak 100% benar cara ini ya. Istilahnya memaksa dengan halus, mengelabui si anak. Nah kalau bisa jangan dilakukan, benar-benar kenalkan pure gitu lah ini sayuran. Karena kalau kita mau makan sesuatu paling tidak kita kenal luar dalam gitu ya. Oke, selanjutnya adalah makan sayur itu tidak boleh dipaksa, apalagi untuk anak-anak. Akan menimbulkan trauma, bener nggak dok? Bener banget. Ini bener banget. Kenapa sih kebanyakan anak tuh nggak suka makan sayur? Karena teksturnya dia berbeda-beda kan. Jadi ada misalnya kayak buah yang rasanya manis, dia rasanya jadi dingin-dingin di mulut. Ada sayur misalnya brokoli nih, kan dia lebih di mulut kasar-kasar. Kalau kangkung beda lagi. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi kalau kita paksa anaknya sedangkan dia belum siap untuk menerima, ih kok kayak kasar gitu. Jadi dia aneh sendiri, jadi makin dia nggak mau. Oke. Jadi orang tua juga mesti
memberitahu anaknya dengan cara yang halus, terus jangan berlebihan kita memberikan ekspektasi. Oke. Awal itu dia mau masukin ke mulutnya aja kita udah, ya sudah. Oke, kalau misalkan ada sebagian orang juga nih tambahan ya dok ya, kalau mau makan sayur nanti mami beliin ini, nah itu gimana tuh, diiming-iming? Kalau saya sih nggak menyarankan itu, Ya, karena oke. jadinya dia di otaknya dia, oh sayur ini berbahaya. Betul. Jadi kita kasih tahu dia target yang masuk akal. Misalnya dia nggak suka sama sekali nih, ya itu tadi saya bilang masuk mulut aja udah selesai. Atau misalnya 1 gigit aja, sudah. Intinya sayur harus dikenalkan sebagai bagian hidup gitu ya. Iya. Jangan dengan reward, dengan Iya. paksaan. Jadi kesannya dia merasa sayur ini berbahaya nih, Iya. sayur ini nggak enak nih gitu ya. Oke, jadi memang harus dengan cara yang sebaik-baiknya, Iya. sebijak-bijaknya agar anak nggak takut makan sayur sampai besar. Ada loh yang nggak mau makan sayur sampai besar gitu ya. Nah itu ya mungkin dari kecilnya dipaksa ya. Oke, nanti kita akan lanjut ya dok dengan topik kita utama hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah kita akan bahas topik utama kita tentang diare pada anak. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pengalaman terkait ini, atau mungkin sekarang nih anaknya kayaknya lagi diare gitu ya, boleh loh tanya-tanya langsung sama dokter kita. Dan kita masih bersama dengan Dokter Amelia SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Oke dok, kita bicara tentang diare pada anak. Ini kondisi yang mungkin hampir pernah lah ya, semua anak pernah mengalami. Tapi kalau kita bicara jadi gara-gara diare nih. Bicara diare, sebenarnya diare itu apa sih? Kondisi seperti apa dan apa yang menyebabkan seorang anak bisa diare? Ya, diare itu adalah suatu kondisi di mana ada 2 ya masalahnya. Satu, konsistensi dari buang air besarnya, dari feses ya kita bilangnya, dari fesesnya, sama yang kedua dari frekuensinya. Jadi konsistensinya lebih cair daripada biasanya dan frekuensinya lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali? Iya, cuman dilihat ya kalau anak bayi kan memang pasti lebih dari 3 kali ya, apalagi yang ASI. Oke. Ya, jadi kalau bayi lebih ke konsistensi. Berarti kalau kita mau mengenal si diare, kita harus mengenal pupi si anak juga nih ya. Ini yang penting nih, kita kenalan dulu nih sama pupi si anak gitu ya. Ini kan macam-macam bentuknya dan kita kadang-kadang apalagi kalau anak baru lahir gitu ya, ada yang minum susu, ada yang ASI saja. Ini kan bentuknya juga berbeda-beda. Yang sehat dari anak dari usia mungkin 0 bulan sampai 6 bulan tuh bentuknya masih cair tuh dok? Iya, Gimana dari tuh 0 bedain sampai kalau mereka 6 diare? bulan itu cair, tapi biasanya masih ada serat-seratnya. Ya, masih ada seratnya. Terus intinya kalau kita taruh di tempat permukaan yang rata, dia nggak melebar. Oh, Ya, jadi kalau- nggak ya melebar. nggak langsung melebar. Kayak bisa bayangkan kalau kita tuang air di misalnya di meja gitu kan dia langsung Ya, iya. melebar gitu. Kalau ini kayak Iya. jelly mungkin gitu ya, oke. Ya kalau yang demikian ya masih aman. Nah ini kan soalnya kadang-kadang karena di usia tersebut kita melihatnya cair, melihatnya kayaknya nggak sepadat anak yang lebih besar, jadinya bingung juga. Apalagi frekuensi mereka juga lumayan banyak nih dok. Iya, betul. Nah kalau untuk si baby sendiri yang bisa dikatakan diare berapa kali? Kalau baby ini agak susah ya kalau kita bilang frekuensi. Kadang-kadang bayi itu normal juga lagi disusuin terus dia buang air besar. Yes, betul. Jadi yang seperti itu kita lebih lihat dari konsistensi. Dan misalnya ada tanda-tanda yang lain. Apa misalnya dok? Misalnya bayinya jadi rewel, ya jadi cranky, Oke. dikit-dikit nangis. Terus buang air besarnya misalnya ada lendir, ada darah. Nah itu biasanya kita baru bilang. Ada bau nggak yang khas dari si diare? Bisa. Bisa, biasanya kalau yang ada bau itu kalau pada pasien-pasien misalnya ada infeksi ya, Yes. infeksi virus atau bakteri. Oke, jadi memang untuk baby sendiri ini rada-rada sulit ya, karena memang dia juga sering pupnya, lalu cair juga gitu ya, tapi memang harus benar-benar kita lihat gitu ya, nih kondisinya seperti apa. Nah setelah sudah mulai makan, ini kan udah mulai padat gitu ya, berarti memang udah mulai bisa dibedakan nih, kalau sudah mulai cair, apakah sudah bisa dikatakan diare atau mungkin oh ini kelebihan sesuatu aja nih makan?
Ya, kalau anak yang sudah agak besar ya tadi, kita patokannya adalah satu konsistensinya, Mhm. lalu lebih dari 3 kali. Kalau Pokoknya udah misalnya pasti ya? iya, Mmm, kalau misalnya baru 1 kali aja ya kita coba pantau lagi mhm. anaknya. Nah ini kan kadang-kadang, orang tua suka berpikir, "Oh masuk angin," gitu ya. Mhm Ada sering seperti itu. mhm. Sebenarnya benar nggak sih, tanggapan ini atau, ungkapan ini? Well, sebenarnya kalau saya lihat kata-kata yang masuk angin ini Mhm. biasanya nih kalau bayinya datang ke saya dengan kembung. Ya, Oh, jadi orang tuanya kan tahu tuh perutnya jadi besar, betul. terus kalau kita istilahnya kita pukul-pukul jadi bunyi tuh Bunyi, kayak betul. nah itu biasanya orang tua datang ke saya bilangnya masuk angin. Ya Mhm. memang kejadian ini ya karena diarenya itu. Oke, jadi diare bisa menyebabkan Iya, si perut iya. kembung. Nah, selain tadi kondisi diare seperti apa, kita mau tanya dulu nih, penyebabnya apa biar kita antisipasi? Oke, penyebab diare ini sebenarnya ada yang kita bilangnya akut sama kronis ya. Yes. Akut itu kurang dari 7 hari, kalau yang kronis itu lebih dari 7 hari. Kalau Mmm, yang kronis ini biasanya disebabkan oleh hal-hal yang lebih kayak anatomi, jadi memang sudah kelainan dari tadinya gitu. Misalnya pasien-pasien yang dengan Hirschsprung tadinya tidak punya lubang anus lalu baru mhm. dibuat atau yang lain, atau memang anak-anak yang misalnya kesulitan makan. Oke, Sebelumnya kan ada yang misalnya dia konsumsi susu terus-terusan, GTM seperti itu iya, ya, terus misalnya alergi susu sapi. betul. Alergi susu sapi itu juga termasuk kadang-kadang diare yang kronis. Mhm mhm Ya, penyakit-penyakit yang seperti lebih sulit lah kayak cancer atau yang lain. mhm Tapi kalau yang akut, biasanya yang paling sering adalah infeksi ya, mhm. infeksi virus sama bakteri. Ya, terutama kalau anak-anak yang umur-umur mungkin 4 sampai 6 bulan tuh mulai belajar merangkak, apa semua dimasukin mulut. Betul. Nah, itu biasanya lebih sering infeksi. Oke, jadi bisa Iya, makanan yang nggak bersih juga, betul. terus semuanya masuk ke Iya, mulut gitu ya. iya, semuanya. Nah nah kalau misalkan ada mungkin baby yang, ada nggak yang misalnya baby misalnya 0 sampai 3 bulan yang mungkin dia juga belum punya pergerakan, Heeh, hanya ASI ibunya lalu dia diare? bisa. Oh karena apa itu dong? Ya pasti kita harus lihat kan yang namanya diare pasti ada sesuatu yang istilahnya infeksinya lewat mulut. Saya Mmm, biasanya kasih tahu orang tuanya demikian. Yang perlu kita lihat apa? Dari misalnya tadi tangannya yang masuk ke mulut tuh udah dibersihkan belum? oke, Atau botolnya. botol susunya. Terus susunya gimana cara pembuatannya? Apakah sudah steril atau belum? Mmm. Terus yang terakhir yang paling sering itu airnya gimana? Nah, itu Nah, penting banget ya kan? iya. Oke, jadi Jadi bukan berarti, anak saya masih tiduran aja pasti bebas, no ya. iya, Bisa banyak hal yang terjadi karena iya, bisa masuk lewat apa aja gitu. betul. Mungkin juga ketika memang mengasihi juga harus Iya, putingnya harus bersih iya. juga gitu Terus ya. yang selanjutnya makanan ibunya gimana? Itu dia, bisa ya dok ya? Bisa. Wow, waduh berarti ibunya nggak boleh nih Iya, makan sembarangan karena bisa berimpact pada anak iya, apalagi ibunya masih menyusui. memberikan ASI. Iya, Oke, jadi itu memang penting untuk ibu-ibu yang sedang menyusui melihat makanannya apa aja dan harus higienis. Oke, kalau bicara tentang kondisi anak yang diare, ini kan wah anak saya udah 3 kali nih diare, mhm, udah pup dengan mhm, kondisi encer gitu ya. mhm. Apakah harus langsung ke rumah sakit atau sebenarnya ada penanganan sederhana yang bisa dilakukan dulu di rumah? Baik, untuk diare sendiri sebenarnya kan diare itu kalau bahasa awamnya adalah BAB cair ya, Mhm, ya kan? BAB cair. Kalau namanya cair pasti yang keluar dari tubuh kita cairan. mhm. Jadi gantikannya pasti cairan. Oke. Jadi nomor satu yang harus dijaga adalah cairannya. Mhm, Jadi kalau dia ada diare kita lihat berapa banyak. mhm, Nah kalau udah begitu ya kita gantikan cairan sejumlah itu. mhm. Sebenarnya itu yang paling penting sih. Oke. Ya. Apakah ada misalnya hal yang bisa kan sering banget tuh dibuatin apa ya garam gula kayak gitu Oke, ya, oke, oke. larutan seperti itu tuh sebenarnya membantu nggak ya dok? Sebenarnya membantu, cuman kan kadang-kadang kalau kita buat sendiri ya Hmm, itu kan nggak standar juga. iya Terus keasinan jangan-jangan. iya, nah nanti saya bilang sendok teh kadang-kadang ada rumah yang sendok tehnya kecil, ada yang variatif ya. Betul. Nah itu kenapa nggak kita beli aja yang udah jadi. Sekarang Nah, juga ada beberapa merek yang harganya juga terjangkau ya dan itu udah pasti.
dan itu udah istilahnya udah gampang gitu. Komposisinya udah pakem Ya gitu ya, sesuai betul. standar ya. Iya, dan itu dia misalnya kalau yang dicairkan kan misalnya dalam 200 mili, kita tinggal takar air 200 mili, Betul. terus itu dimasukin. Jadi udah pasti masuknya sama. Jadi kalau ada yang gampang ngapain cari yang susah gitu Iya, ya dok betul. ya. Yang penting sedia gitu. Iya. Nah ada beberapa juga ibu-ibu yang memberikan seperti prebiotik juga ada kan ya. Mm-mm. Itu apakah boleh kita stok di rumah dan kita berikan tanpa anjuran dokter? Oke. Prebiotik ini sebenarnya gini, di susu aja ada prebiotik. Mm-mm. Sebenarnya cukup aman sih. Mhm. Dibilang nanti akan jadi komplikasi atau yang gimana sih sebenarnya nggak terlalu ya. Mm-mm. Cuman ya memang semua obat pasti sebaiknya kalau dengan atas pengawasan dokter lah ya. Betul. Heeh. Itu yang paling penting Iya. ya sebenarnya ya. Iya betul. Oke, nah Cuman prebiotik itu memang sekarang di susu aja kan pasti banyak. pasti banyak kan Iya. ya. Heeh. Oke, tapi berarti ini juga menarik nih ketika lagi diare, anak tuh boleh minum susu apa enggak? Nah ini lagi nih. Kadang-kadang ini agak sulit jawabnya karena diare itu yang tadi saya bilang penyebabnya banyak ya, beda-beda. Kalau memang penyebabnya alergi susu sapi ya tentu pasti kita harus berhentikan. Ya, Oke. cuman kalau yang diarenya karena infeksi ya pasti kadang-kadang bukan itu penyebabnya. Mm-mm. Jadi bisa diberikan. Walaupun kadang-kadang pada beberapa pasien kita gantikan susu sapinya. Mm-mm. Jadi susu soya Mm-mm. supaya dia diarenya nggak terlalu banyak. Oke. Itu bisa. Jadi tergantung ya, kalau Iya. kita lihat nih, oh kira-kira diarenya karena si susu sapi, ya berarti jangan diberikan ketika Iya, anak betul. kondisinya diare. Tapi kalau memang kayaknya nggak ada tanda-tanda karena si intoleran laktosanya sendiri, nggak apa-apa juga ya untuk menggantikan cairan tubuh yang terbuang. Nah ini Iya. mungkin sulit membedakan juga nih kadang-kadang apakah langsung ketika orang yang atau anak yang intoleran terhadap susu sapi langsung istilahnya diare saat itu setelah minum atau kadang-kadang berapa bulan setelah itu baru itu kadang-kadang ibu-ibu juga sulit tuh dok. Iya, sebenarnya ini alergi susu sapi ini juga ya beda-beda ya, namanya juga alergi, reaksi Betul. alergi setiap orang kan Tergantung imun beda-beda. tubuhnya ya. Iya, tergantung dia. Nah, ini memang lebih baik memang dilakukan pengawasan oleh dokter. Ya, kalau alergi susu sapi. Biasanya alergi susu sapi itu khasnya diarenya berdarah. Oke. Ya, diarenya misalnya ada kayak ada kayak tins darah atau merah. Nah, itu kita biasanya mengarahnya ke alergi susu sapi. Kalau yang diare yang seperti infeksi bakteri itu biasanya lebih berbau ya. Ya. Baunya lebih ke bau busuk ya. Mm-mm. Kalau yang diare yang akibat virus biasanya itu frekuensinya dia banyak. Itu yang kadang-kadang disalahartikan dengan intoleransi laktosa. Oke. Diare virus tuh biasanya dia frekuensinya banyak. Jadi sehari anak tuh bisa BAB mungkin 10 sampai 20 kali. Ya itu yang biasanya sering menyebabkan anak-anak jadi dehidrasi, perlu dirawat. Nah itu diare-diare yang disebabkan oleh virus. Makanya kalau bayi kan ada tuh imunisasi rotavirus tuh. Itu juga penting untuk mencegah diare-diare seperti itu. Nah biasanya kalau dia udah diarenya banyak banget, lama-lama tuh epitel ususnya dia terkikis. Oke. Nah itu yang menyebabkan gejala mirip intoleransi laktosa. Oh. Nah pada pasien-pasien begitu kadang-kadang kalau kita hentikan konsumsi susu sapi, nah diarenya membaik tuh. Oke. Tapi sebenarnya bukan itu penyebabnya. Mhm. Jadi ada kan orang tua gini, kadang-kadang anaknya habis diare nih, padahal udah sembuh. Terus dia bilang nggak berani kasih susu sapi lagi karena takut anaknya diare. Padahal bukan itu penyebabnya. Oke. Jadi harus dipahamin kenapa sih dokternya ini nggak boleh kasih susu sapi. Ya. Jadi tidak boleh memberi susu sapi di saat kondisi diare, mungkin ada alasan tertentu Iya. ya, karena penyebabnya yang lain Betul. atau mungkin tadi ya sudah ada kikisnya di dalam usus si anak gitu ya. Nah kalau bicara tentang masa, biasanya berapa lama sih dok masa penyembuhannya? Apakah tergantung kondisi si anak juga? Secara garis besar ya, reepitalisasi usus jadi dari epitel ususnya itu, lapisan ususnya itu 14 hari. Biasanya perlu 14 hari untuk penyembuhan. Ya itulah kenapa kita kasih waktu biasanya 14 hari. Oke.
ya. Tapi sesudah itu kalau pada anak-anak yang sebelumnya nggak ada masalah, terus diarenya disebabkan oleh virus atau bakteri, ya kita bisa kasih lagi susu sapinya. Nah, jadi memang tergantung kondisinya juga dan daya tahan tubuh si anak. Tapi rata-rata 14 hari. Nah, dalam kondisi demikian kan memang ada diare yang disebabkan oleh bakteri dan juga virus dan ini infeksi. Itu kan identik dengan pemberian antibiotik gitu ya. Dan banyak nih ibu-ibu yang mungkin antibiotik. Sebenarnya untuk diare sebenarnya perlu tidak atau memang mau nggak mau? Antibiotik sendiri bukan adalah drug of choice, bukan suatu yang pilihan terapi utama. Itu biasanya di tempat terakhir. Jika ada tanda-tanda infeksi atau mengarah ke infeksi baru bisa diberikan. Tapi kalau sudah diinfeksi berarti mau nggak mau? Iya. Kalau memang ada infeksi terbukti karena diarenya karena bakteri ya itu memang obatnya antibiotik. Mau tidak mau ya. Iya. Jadinya memang ya susah juga tergantung masalahnya apa nih. Iya. Kalau misalnya intoleran laktosa ya mungkin dengan pemberian laktosanya dihentikan akan membaik. Tapi kalau sudah ada infeksi mau nggak mau memang itu adalah satunya jalan gitu ya untuk bisa membuat anak merasakan penyembuhan. Nah, perburukan dari diare. Kalau kita bicara diare kadang-kadang karena kita merasa itu kondisi yang ya udahlah makanan sehari-hari anak udah sering gitu ya. Bisa terjadi apa sih pada anak kalau kita mendiamkan anak yang diare? Oke, ini salah satunya yang saya selalu kasih tahu ya kalau pasien-pasien yang diare. Nomor satu, kita lihat anaknya masih mau minum nggak? Kalau anaknya udah nggak mau minum, males minum, kan kita bisa lihat bayi pun ngenyotnya dia semangat nggak? Ya, kalau anaknya udah nggak mau minum ya langsung dibawa ke rumah sakit, berarti nggak bisa. Ya, terus yang kedua, anaknya ini kita bisa lihat ya anak ini rewel atau lemes atau gimana. Biasanya kalau anaknya udah mulai lemes, udah dipanggil dia udah males-males ngantuk-ngantuk, nah itu kita mesti bawa. Terus yang terakhir, biasanya anaknya tuh ya paling gampang kalau kita lihat anak kecil nangis ya pasti kalau rewel. Kalau dia nangisnya udah pelan-pelan, suaranya nggak nyaring, nah itu kita mesti segera dibawa. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya karena dia mengalami dehidrasi kah? Iya. Oke, nanti kita bahas ya bahaya dehidrasi pada anak-anak diare. Tapi kita harus jeda terlebih dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang diare pada anak. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Amelia SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Oke, tadi kita terputus pada dehidrasi. Jadi diare dalam kondisi yang berkepanjangan atau mungkin intensitasnya tinggi gitu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, tanda-tanda anak dehidrasi itu apa dan bahayanya apa dok? Iya, nomor satu yang paling gampang kalau tanda-tanda dehidrasi anaknya haus terus ya. Iya, kalau anak-anak misalnya dia lagi diare terus kayaknya mulai minta minum terus nih, kayaknya haus terus ya, itu adalah salah satu tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tandanya ya dok? Iya. Selain itu apa dok? Apakah anaknya rewel? Rewel ya? Pertama kali rewel dulu dia. Kayak kita lah mungkin pusing-pusing. Tapi kan kalau anak kecil belum bisa ya ngomong gitu. Dia pusing atau apa pasti ya nangis lah. Rewel biasanya. Rewel lalu maunya minum terus gitu ya. Kondisinya lemas dan tadi mungkin nangisnya juga udah gak senyaring biasanya. Itu udah mulai tanda-tanda nih. Udah harus dipikirkan bagaimana caranya kita menolong anak ini dengan cepat-cepatnya. Bahayanya apa kalau kita diamkan? Well, kalau dehidrasi itu ya sama aja kayak kalau badan kita kekurangan cairan kan dehidrasi itu artinya. Ya kalau lama-lama ya kalau anaknya lemes terus kita diemin aja ya bisa sampai berujung maaf kematian. Kematian ya, ini bahaya banget loh. Dari diare yang dianggap sepele padahal nggak sesepele itu. Bahkan bisa menyebabkan anak dehidrasi dan berujung kematian. Aduh benar-benar harus pertolongan pertamanya luar biasa gitu ya. Nah karena dia pastinya kekurangan cairan dan mungkin juga nutrisi karena kan keluar semua tuh dok. Nah berarti kan harus banyak asupan. Cuma
kan kondisi perutnya nggak nyaman ya. Nah, Ibu juga bingung nih biasanya ibu-ibu di rumah kasih makan apa ya, apa pantangannya ya yang nggak boleh dimakan oleh anak ketika kondisinya diare. sebenarnya ini kalau pantangan ini agak susah-susah gampang ya. Soalnya kalau saya bilang nggak boleh makan yang mengandung susu atau yang lain, kadang-kadang mungkin itu favoritnya anak ya. Dia Betul. pas lagi maunya begitu, ya kita memang nggak bisa batasin ya. Yang dia bisa aja. Yang bisa makan. Iya, sambil Buah pun kita it's lihat. okay nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sambil kita lihat kalau memang, dia udah nggak bisa makan terus kayaknya ya kan ibu-ibu pasti sudah tahu ya anaknya Iya, biasanya makannya berapa banyak. benar. Kalau misalnya nih, biasanya satu piring, taunya dia hari itu paling cuman bisa 1 sendok atau 2 sendok, berarti kan kalorinya kurang banget ya. Betul. Kalau yang kayak gitu saran saya segera mencari, istilahnya pergi ke rumah sakit aja deh, Untuk kita diinfus infus. ya. Iya, Mau nggak mau harus ada iya, cairan tambahan, nutrisi iya, tambahan karena apalagi anak kan di masa pertumbuhan ya, jangan mhm, sampai ada masalah juga gara-gara ini gitu. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang si diare tadi kan pengobatannya bisa ya hampir 14 hari gitu ya mhm masa mhm, penyembuhannya gitu dan setiap anak berbeda-beda. mhm. Nah, bisa berulang nggak ketika setelah 14 hari sudah selesai pengobatannya? Bisa, Hmm, banyak. Ya banyak itu banget kayak, ya. tadi saya bilang, diare itu kan disebabkan kebanyakan ya paling sering kasus yang paling sering adalah infeksi. Yes. Jadi kalau infeksinya nggak diputus tadi yang tadi saya bilang kebersihan dari, botolnya nggak Mm-mm. diperbaiki, terus airnya tetap sama yang begitu, cara buat susunya tetap sama, ya pasti bolak-balik Bolak-balik begitu. aja ya kalau Iya, pola hidupnya nggak diubah. iya, Jadi benar pemicunya yang harus diubah, harus iya, dihilangkan. iya, Oke, nah kalau tadi bicara tentang diare akut gitu ya, bisa mhm, berulang, apalagi diare kronis. iya pasti. Nah, diare kronis pada anak itu ada bedanya nggak? Apakah memang hampir sama, nggak bisa dilihat perbedaannya dengan si diare akut? Bedanya gini, kalau diare kronis itu terus-terusan ya. Hmm, Dia nggak ada fase sembuhnya atau mungkin membaik tapi tidak sampai sembuh. Kalau diare akut tuh kita bilang memang dia sembuh. oke. Jadi ada saatnya dia normal. Mhm. Jadi kalau Terus nanti diare kembali kronis lagi. bahkan nggak pernah. Nggak- Nah, ini nih yang menarik, apa penyebabnya gitu ya bisa anak-anak Iya. terkena diare kronis apalagi di usia mereka yang masih belia. Tapi kita harus baca pertanyaan dari pemirsa dulu nih lewat DM Instagram ya. Kita coba bacakan. Saya coba bacakan ya dari Iya. @andi. Selamat pagi dokter, saya mau nanya apa betul kencur bisa mengatasi diare? Lalu saya mau minta tips mengatasi diare pada anak dong dok. Makasih dokter. Oke, kencur. Nah ini memang bumbu dapur yang ada di dapur gitu sering jadi pertolongan Andalan ya. pertama gitu, andalan ya. Ada mungkin kunyit, ada kencur, bener nggak sih dok? Sebenarnya gini, kalau masalah bumbu dapur pasti saya bukan ahlinya ya, karena saya Dokter dokter ya. ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang saya mesti tanya dulu ini anaknya umur berapa. Kalau bayi jelas nggak bisa ya. Yes, betul. Kalau bayi di bawah 6 bulan, kalau yang begini agak sulit ya. Mhm. Terus kalau anak yang agak besar gimana dok? Ya satu kita mesti lihat dulu ya penyebabnya apa. Terus memang obat apa istilahnya bumbu-bumbu yang tanaman tradisional itu tanaman bumbu-bumbu itu dia punya apa ya zat kimia, punya kandungan-kandungan yang memang ada manfaatnya. Pasti. Makanya kan kalau tradisional memang mereka pakai apa zat-zat demikian. Cuman sulitnya kadang kalau kita di rumah kan kita nggak ditaker. Betul. Nah itu Berapa yang banyaknya? itu yang saya juga agak-agak sulit ya. Makanya sebenarnya yang begini saya kurang begitu sarankan ya sama kayak larutan garam gula itu. Mhm. Memang kalau dibuat dengan baik bisa. Mhm. Oke, jadi memang pasti ada manfaatnya. Apapun yang diberikan oleh alam pasti Iya. ada manfaatnya. Tapi permasalahannya kita awam pada takarannya nih. Iya. Jadi sebaiknya memang kalau bisa kita beli atau mungkin mengonsumsi suatu hal yang sudah jelas takarannya atau komposisinya dan setelah teruji klinis atau berkonsultasi langsung dengan dokter. Begitu ya Mas Andi ya, semoga menjawab gitu. Nah tadi ada pertanyaan kedua ternyata, tipsnya agar Oh iya anak benar. tidak diare gitu. Oke, tips anak agar tidak diare ya pasti nomor satu jaga kebersihan ya. Mm-mm. Karena nomor satu masih sampai sekarang penyebab diare yang paling sering ya infeksi. Hmm. Yang tadi yang seperti diare kronik yang saya bilang ada beberapa cuman jarang. Biasanya mungkin dari 10 anak mungkin satu saya temuin Mm-mm.
Jadi ya pasti kan kita masih pikir jarang, biasanya penyebabnya kalau yang begitu serius mungkin harus dengan maaf pembedahan atau yang lain-lain. Cuman kalau infeksi kan pasti kebersihan. Ya itu tadi kayak saya bilang, lihat botolnya. Misalnya kalau anak yang lebih besar, alat makannya gimana? Dia cuci tangan nggak sebelum makan, gitu. Terus misalnya makanannya ini bersih nggak? Jangan-jangan kita udah taruh di atas meja nggak ditutupin, terus ada lalat atau apa? Kita nggak tahu ya. Atau beli makanan di luar, kadang kita nggak tahu kan kebersihan dia buatnya nih gimana. Oke, jadi memang kalau bisa dihindari kondisi-kondisi yang bisa memicu si diare. Tadi makanan-makanan yang beli atau mungkin makanan yang kita belum tahu higienis atau tidak, itu mungkin dihindari untuk si anak gitu ya. Karena memang daya tahan tubuhnya juga berbeda nih dengan orang dewasa. Lalu gimana cara mainnya? Karena kadang-kadang anak-anak main apa aja terus habis itu makan. Jadi biasakan anak untuk cuci tangan gitu ya, Dok ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu karena bisa memicu si diare, apalagi diare yang akut karena bakteri. Nah, kalau tadi kita terpotong pada diare yang kronis, ini mungkin dari 10 anak 1 gitu ya mungkin ya. Iya. Nah, apa sih yang terjadi hingga anak bisa mengalami si diare kronis ini dan berkepanjangan? Sebenarnya banyak ya macam-macam. Yang pertama yang paling sering kan alergi susu sapi ya. Alergi susu sapi ini juga lumayan sering tapi nggak sesering yang tadi saya bilang infeksi sih ya. Jadi memang ini ya karena alergi. Anak-anak demikian misalnya dia nggak punya enzim khusus untuk mencerna si susu sapinya atau memang ada mekanisme alergi terhadap susu sapi, terhadap zatnya itu. Oke, ini seumur hidup kah si anak tersebut akan alergi atau akan ada pembentukan enzim di usia tertentu? Ya, ini memang ada penelitian yang bilang membaik, kondisi ini membaik setelah dia lewat dari usia 1 tahun. Tapi memang nanti bisa kita lihat lagi. Ada beberapa pasien yang masih sampai besar juga begitu lagi. Oke, jadi bisa loh sampai besar, ada yang sampai masih intoleran pada si susu sapi dan juga laktosanya. Ini karena memang kondisi tubuhnya tidak mumpuni gitu ya untuk menerima si laktosa tadi. Nah, kalau dengan penyakit-penyakit tertentu gitu, kan tadi mungkin susu sapi gitu ya bisa dengan penghentian si susunya aja gitu. Kalau memang itu ada kelainan di dalam tubuhnya, biasanya apa tuh, Dok? Jadi yang paling sering, yang paling lumayan sering juga Hirschsprung itu ya. Hirschsprung itu biasanya dia kelainan ganglion di bagian pantatnya itu. Nah, ini menyebabkan dia kontraksi anusnya kurang baik. Kadang bisa konstipasi, tapi kadang juga bisa BAB-nya cair. Nah, orang tua kan lihatnya cuma cairnya doang ya. Nah, itu nanti dia bilangnya diare kok terus-terusan. Kadang ada yang BAB-nya seperti tai kambing ya. Jadi kecil-kecil ya. Itu juga bisa. Cuman ya itu memang beda-beda ya penyebabnya. Tapi kalau yang begitu memang memerlukan tindakan pembedahan. Oke, karena secara anatomis nih ada masalah gitu ya. Baik. Nah, kalau tadi dokter bilang bahwa cancer pun anak yang dengan cancer bisa mengalami hal demikian. Ini yang menyebabkan kondisi itu cancernya atau pengobatannya? Cancernya bisa pengobatannya. Ya karena kalau dia dengan pengobatan cancer, kemoterapi maksudnya, itu pasien-pasien kan daya tahannya lemah. Betul. Ya bisa ada infeksi jamur atau yang lain gitu. Ya. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita bilang yang akut aja bisa bikin anak dehidrasi dan lemas gitu. Pastinya kurang nutrisi, gimana yang kronis yang mungkin lebih dari 14 hari. Anak-anak tersebut akan terdampak nggak sih nutrisinya? Iya, memang biasanya makanya kalau anak-anak dengan ya istilahnya dengan cancer, kemoterapi, biasanya kan mereka harus diawasi dengan baik ya sama dokter spesialis anak. Mereka punya nutrisi khusus dan memang akan ada metode-metode yang khusus yang diberikan kepada anak-anak demikian. Baik, jadi itu yang memang sedihnya ya pastinya anak-anak jadi kurang nutrisi. Apalagi di masa-masa keemasannya nutrisi itu penting gitu. Nah, ketika seorang anak sering banget diare dan pastinya mengalami kondisi yang tidak nyaman gitu dalam tubuhnya, akan memengaruhi pertumbuhan anak nggak? Nanti kita akan bahas ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya,
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang diare pada anak. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dokter Amelia SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, Dok. Kalau kita bicara tentang diare, ini otomatis yang terbayang ya pasti nutrisinya banyak kebuang, keganggu dong gizinya. Akan berpengaruh nggak sih pada daya pikir anak, tumbuh kembang anak, apalagi anak-anak masa pertumbuhan? Ngaruh nggak ya, Dok, kalau dia sering diare? Nah ini sebenarnya dari tadi saya lupa nyebut ya. Jadi sebenarnya ada dua ini. Diare ini bisa kalau berulang-ulang bisa menyebabkan tadi kurang gizi. Atau kurang gizinya menyebabkan diare. Ya, saya tadi lupa ngomong, kurang gizi nutrisional marasmus pada pasien-pasien yang kurang gizi kronis itu juga bisa dia gejalanya diare terus-terusan. Jadi itu termasuk bisa ya kayak ini aja ya, kayak dua sisi mata uang bisa saling mempengaruhi. Mana duluan, nah itu yang agak sulit kadang-kadang dibedakannya. Nah ini sedih banget kan ya kalau anak kita pertumbuhannya berbeda dengan anak lain karena sering diare gitu. Bisa nggak, Dok, kayak gitu? Misalnya anak yang lain udah berjalan, anak saya belum gitu bisa. ya? Bisa terjadi Bisa banget. Oke. Bagaimana dengan kognitifnya? Nah ini makanya memang kalau anak usia di bawah 1 tahun sebenarnya kita harus jaga kebersihannya anak ini. Ya, supaya dia satu jangan sampai kurang gizi dan jangan sampai diare terus-terusan. Kalau memang gejala ini dirasa kayaknya menyulitkan mami, lebih baik konsultasi dengan dokter spesialis anak yang dekat rumah. Sekarang kan dengan jaminan kesehatan dari pemerintah BPJS juga bisa ya. Jadi jangan ragu-ragu sih kalau menurut saya. Harus segera ya, daripada kasihan anak kita nanti ya, banyak hal yang mungkin terhambat atau mungkin nanti besarnya jadi lemot gitu ya. Terus alasannya karena sering diare kecilnya gitu, itu jangan juga gitu ya. Nah, Dok, kalau kita bicara tadi dokter bilang anak kurang gizi bisa diare. Kenapa? Apakah anak kurang gizi imunnya kurang akhirnya bisa gampang terinfeksi? Oke, biasanya masalahnya kurang gizi itu kan dulu sih namanya kan protein energi malnutrisi ya. Jadi proteinnya juga kurang. Kita tahu ya semua usus, semua organ kita itu kebanyakan dari protein. Jadi kalau epitelnya nggak baik, proteinnya kurang, ya pasti dia menyebabkan kerjanya jadi terganggu ya. Kan kita tahu ya pembentukan dari feses itu kan dari ususnya. Kalau itu dia istilahnya epitelnya terganggu, pasti lebih banyak gambarannya jadi cair. Cair itu dibaca sama orang tuanya kan diare. Oke. Ya, makanya ada beberapa juga pasien-pasien yang kalau kita perbaiki status gizinya diarenya ini membaik. Membaik ya? Jadi memang harus kalau misalnya kurang gizi dan menyebabkan diare yang harus dibetulin itu si status gizinya. Diarenya memang secara akut harus diobati, tapi jangan berhenti di barengan ya. Kalau enggak ya nggak beres-beres terus aja seperti itu. Nah ini menarik tadi dokter bilang bahwa mamis atau moms di rumah pasti melihat kalau anaknya itu cair pupnya diare. Tapi ada beberapa yang kita mungkin ini istilahnya beda-beda. Ada yang muntaber, ada yang disentri gitu. Apakah sebenarnya ini keluarga diare juga gitu, satu keluarga atau gimana, Dok? Sebenarnya ya itu semuanya ya kita sebutnya diare juga. Semuanya yang konsistensi sama frekuensinya itu tadi saya bilang konsistensinya encer, frekuensi lebih dari 3 kali semuanya diare. Cuman gejalanya memang kalau yang muntaber biasanya ditambah muntah. Ya, sedangkan kalau yang disentri itu disebabkan oleh bakteri. Biasanya BAB-nya tuh dia khas ya kayak air cucian beras itu. Oh itu khas sekali ya, kayak cucian beras ya, dan itu intensitasnya lumayan sering ya? Iya. Oke, jadi kita biar nggak bingung lagi ini apa sih gitu, padahal sebenarnya itu satu keluarga ya, kita adalah satu keluarga kata diarenya gitu ya. Oke, nah kita sekarang akan memberikan tips nih, mengulas lagi apa yang bisa dilakukan ibu-ibu agar menghindari anaknya dari diare. Karena kalau bisa ya jangan sampai kita mengobati anak yang diare gitu ya, jangan sampai diare si anaknya. Yang penting kita cegah. Yang pertama adalah
ajarkan anak untuk rajin mencuci tangan. Mulai usia berapa sih kita bisa mengajarkan anak untuk mulai cuci tangan? Sebenarnya kan kalau mulai anaknya ini mulai tertarik mungkin cuci tangan kan umur 1 tahun ya. Tapi mungkin mulai dia bisa kita ajarin mungkin antara 2 sampai 3 tahun. Oke. Mungkin 2 tahun, 2 tahun setengah lah. Dalam kondisi apa aja anak harus diajarkan cuci tangan? Apakah mau makan aja atau sebenarnya setelah main juga cuci tangan? Iya, harusnya sih cuci tangan. Oke, jadi setelah main. penting untuk mengajarkan anak cuci tangan tadi bisa dari usia 1 tahun dan posisinya mungkin sebelum makan, setelah bermain, sebelum tidur gitu ya. Kondisinya mungkin anak akan memasukkan tangan ke mulutnya gitu. Jadi ini penting sekali untuk mengajarkan dan mengenalkan cuci tangan pada anak. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh anak. Nah, ini kadang-kadang kita bingung nih, apakah memberikan vitamin yang banyak pada anak itu udah pasti meningkatkan kekebalan tubuh pada anak atau gimana? Ada cara Nomor lain? 1 ya, cara lain yang paling efektif adalah imunisasi. Oke. Biasanya bayi itu di atas usia 6 minggu kita bisa kasih imunisasi. Ada namanya rotavirus. Tapi ini imunisasinya spesial ya, karena nggak bisa diberikan pada usia di atas 8 bulan. Jadi harus cepat-cepat tuh ibu-ibu. Harus cepat-cepat ya kalau bisa. Dan itu akan meminimalisir anak kena diare gitu ya dok? Minimal kalaupun kena dia frekuensinya berkurang. Frekuensi berkurang, tidak tingkat keparahannya juga nggak tinggi gitu ya. Jadi memang mengajarkan anak untuk bisa cuci tangan, lalu juga membuat anak kekebalan tubuhnya dengan baik, yaitu memang harus dari orang tuanya juga tadi ya. Oke, selanjutnya adalah menerapkan pola hidup sehat. Nah ini kadang-kadang bingung nih, orang tuanya aja nggak nerapin pola hidup sehat, terus kita mau ngajarin anak gimana gitu ya. Pola hidup sehat yang untuk anak tuh apa sih? Yang harus tidur siang kah? Yang tidurnya harus jam 8 malam kah? Atau gimana dok? Sebenarnya kalau kita ngomong dengan diare ya pasti ya itu tadi kebiasaan mencuci tangan, terus makan makanan yang bersih. Kita mesti ajarin ke anaknya. Kapan, maksudnya kalau misalnya beli di luar tuh yang seperti apa sih yang bersih gitu. Oke, jadi kebersihan karena diare itu ada bakteri, karena bakteri jadi otomatis yang harus kita jaga adalah kebersihannya. Oke, dok, thank you sudah bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Jangan bosan-bosan ya datang ke sini. Oke, pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini. Semoga anak Anda bebas dari diare dan kita bisa menjaga tumbuh kembang anak kita selalu sehat, bugar, dan cerdas. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.